الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Telah kita sebutkan perkataan dari Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, pernyataan dalil secara naqli dan secara aqli bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang telah menciptakan kita dan yang menciptakan seluruh makhluk. Kemudian beliau berkata rahimahullah, walam yu'lam anna ahadan minal khalqi, dan tidaklah diketahui bahwa ada seseorang dari makhluk angkara rububiyat Allah subhanahu, yang mengingkari rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seorang pun yang diketahui ada yang mengingkari bahwa Allah satu-satunya pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam ini, illa ala wajhil mukabarah, kecuali dengan cara sombong, dengan kesombongannya dan dengan kibirnya. Kama hasala min Fir'auna, sebagaimana yang didapatkan oleh Fir'aun, yang terjadi pada Fir'aun. Dengan lisannya dia menyombongkan, padahal di dalam benaknya dan di dalam hatinya dia meyakini. Kan tetapi karena kesombongan maka dia pun mengingkari rububiyatullah subhanahu wa ta'ala. Wa indama sami'a Jubair ibn Mut'im, dan ketika Jubair bin Mut'im mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u surat At-Tur, beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah At-Tur. Fabalagha qaulahu ta'ala, sampai kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka itu diciptakan dengan tanpa ada sesuatu, yang diciptakan sudfah, tiba-tiba, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Kedua ini adalah kemungkinan yang mustahil. Am khalaqus samawati wal ard, atau apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Ini walaupun dalam bentuk pertanyaan, tapi yang dimaksudkan adalah takrirun nafi, untuk menyatakan tidak, yang maknanya adalah ma khalaqus samawati wal ard, mereka tidak menciptakan langit-langit dan bumi tersebut.
bal la yuqinun, bahkan mereka adalah kaum yang tidak yakin. Am indahum khazainu rahmati rabbik, atau apakah ada pada mereka itu gudang-gudang milik Allah, milik Rabbmu? Kalau mereka mempunyai gudang, tentunya mereka berhak untuk memberikan rezeki kepada siapa yang mereka kehendaki dan mencegah rezeki kepada siapa yang mereka kehendaki. Itu kalau mereka yang punya khazain, mereka yang punya gudang-gudang harta, gudang rezeki. Ini sekali lagi takrirun nafi, untuk menyatakan tidak ada yang memiliki khazain itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Amhumul musaitirun, atau apakah mereka yang berkuasa terhadap makhluk Allah dan kerajaan Allah? Sekali lagi jawabannya adalah tidak. Bahkan mereka adalah orang-orang yang lemah. Mereka adalah kaum yang lemah. Naam. Wa kana Jubair bin Mut'im yauma idzin musyrikan. Adalah Jubair bin Mut'im pada waktu itu masih dalam keadaan musyrik. Faqala, maka beliau pun mengatakan ketika mendengarkan surah At-Tur ini, kada qalbi ayatira, hampir saja hatiku ini terbang. Rasa kaget mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala itu. Wa dzalika awwalu ma waqara al-iman fi qalbi. Dan itu adalah awal menetapnya iman itu di dalam hatiku. Ini dikhabarkan oleh Jubair bin Mut'im setelah beliau menjadi seorang muslim. Menunjukkan bahwa khabar itu bisa diterima dari orang yang thiqah, yang dia menyampaikan ataukah dia mengalami kejadian di saat dia masih dalam keadaan kafir, seperti yang dialami oleh Jubair bin Mut'im, yang dialami oleh Abu Sufyan Ibn Harb dan yang lainnya dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pernyataan bahwa Allah yang menciptakan ini adalah pernyataan yang pasti, yang dikuatkan dengan dalil dari Al-Quran dan dalil dari akal. Kemudian beliau berkata, wa razaqana, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Qala Syarih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, adillatu hadhil mas'alati katsirah. Dalil-dalil tentang permasalahan ini bahwa Allah yang memberikan rezeki sangat banyak. Minal kitabi was sunnati wal aql. Dari Al-Quran, dari sunnah dan dari akal. Amal kitabu faqala Allah Ta'ala. Adapun dari Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna Allah huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha pemberi rezeki, mempunyai kekuatan yang kokoh. Ar-Razzaq, Razzaq bentuk mubalaghah dari raziq, ya, yang Maha pemberi rezeki. Dan seluruh yang mendapatkan rezeki seluruhnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ta'ala, qul man yarzuqukum minas samawati wal ard, qulillahu. Siapa yang beri rezeki dari langit dan bumi? Katakan Allah. Wa qauluhu, qul man yarzuqukum minas samai wal ard. Siapa yang beri rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Amma yamliku sam'a wal absara.
Atau siapakah yang memiliki as-sam'a wal absar, pendengaran dan pandangan. Wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amra. Siapa yang mengurus segala urusan ini? Fasayaquluna Allah. Maka mereka, yakni orang-orang musyrikin, tetap menjawab Allah. Karena ini dalam hal tauhid ar-rububiyah. Maka kaum musyrikin pun ikut mentakrir, menyatakan hal tersebut, bahwa yang mencipta, yang memberi rezeki, yang mengurus hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ayatu fi hadha katsiratun. Ayat dalam permasalahan ini pun banyak. Wa amma sunnatu. Adapun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, faminha di antaranya qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil janin, adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap janin. Yubatu ilaihi malakun, yang diutus kepadanya seorang malaikat. Fayu'maru bi arba'i kalimatin, maka diperintahkan dengan 4 kalimat. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi. Diperintahkan untuk mencatat rezeki, mencatat ajal, kapan dia mati, mencatat amalannya, baik dan buruknya. Wa syaqiyyin am sa'id, apakah dia celaka, sengsara, ataukah dia bahagia. Hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka di dalam hadis ini Allah subhanahu wa ta'ala telah mencatat rezeki seseorang, dan tidak akan meninggal seorang hamba sampai sempurna rezeki itu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadis Jabir, dan juga datang dari hadis Abu Umamah Al-Bahili, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ruhal qudus nafatha fi ru'i," bahwa Jibril itu telah mewahyukan, ya, dan membisikkan ke dalam jiwaku, anna nafsan lan tamuta, bahwa satu jiwa itu tidak akan mati hatta tastakmila rizqaha wa tastau'iba ajalaha, atau hatta tastakmila ajalaha wa tastau'iba rizqaha. Tidak akan mati satu jiwa sampai sempurna ajalnya dan sempurna pula rezekinya. Ya. Sehingga kalau seorang itu telah sempurna rezeki yang telah ditetapkan untuk dia, maka dia tinggal menunggu kematian. Sebab apabila seorang telah kehabisan rezeki, berarti menunjukkan habisnya masa waktu dia tinggal di muka bumi. Tinggal menunggu ajal. Nah, dan itu semua ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma dalilul aqli, adapun dalil secara akal, ala anna Allah razaqana, bahwa Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Fali annana la na'ishu illa ala ta'amin wa syarabin, karena kita tidak hidup kecuali dengan makanan dan minuman. Wat ta'amu wasyarabu khalaqahu Allah azza wa jal,
Sedangkan makanan dan minuman itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala Allah ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, afara'aitum ma tahruthun, apakah kalian melihat apa yang telah kalian tanam? A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un, apakah kalian yang menanamnya kemudian tumbuh, ataukah kami yang menanamnya kemudian tumbuh? Siapa yang menumbuhkan itu? Ya, yang menjadikan apa yang kalian tanam berkembang dari kecil sampai membesar menjadi batang yang kokoh, kemudian berbunga, berdaun dan berbuah. Siapa yang menjadikan itu? Lau nasya'u, kalau sekiranya kami menginginkan, la ja'alnahu hutaman, kami akan menjadikan apa yang kalian tanam itu menjadi hutama. Ya, cerai-berai, akan hancur, gagal panen, tidak ada manfaat dan tidak ada rezeki. Fawaltum tafakkahun, sehingga kalian menjadi orang-orang yang menyesal. Tafakkahun ay tandamun, kalian menjadi orang-orang yang menyesal. Yang menjadikan suburnya tanaman, yang menjadikan hancurnya tanaman adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan Allah menjalankan semua itu dengan sebab-sebab. Kadang terkena hama, ya, kadang mungkin disebabkan karena kejadian alam, banjirkah, sudah mau panen, empang yang sudah tambak yang sudah siap dipanen, banjir meluap, maka ikannya pada keluar semua. Itu semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjalankan. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, maka mereka merasakan apa yang telah mereka usahakan. Jika Allah menghendaki, maka Allah hancurkan dan memporak-porandakan apa yang telah mereka tanam. Naam, rezeki semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Inna lamughramun, sesungguhnya kami mendapatkan kerugian, kami mendapatkan musibah. Baru mereka menyesal. Bal nahnu mahrumun, bahkan kami pun diharamkan untuk mendapatkan apa yang telah mereka usahakan. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun, apakah kalian melihat air yang kalian minum? Air yang demikian nikmat, ya, demikian lezat dirasakan, terlebih bagi orang yang dahaga, orang yang dalam keadaan kehausan, minum air, subhanallah, demikian nikmat. Ya, mending seseorang kekurangan makanan daripada kekurangan air. Kalau kurang air, antum makan sebanyak-banyaknya tanpa minum, sulitan. Nah, tapi kalau seorang diberikan air yang melimpah, ini suatu kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada hambanya. Nah, yang kalian minum itu, apakah kalian perhatikan itu? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, apakah kalian yang menurunkannya dari awan? Apakah kalian menurunkannya dari hujan itu, ataukah kami yang menurunkan? Lau nasya'u ja'alnahu ujajan, kalau kami menghendaki, kami akan jadikan air itu menjadi ujaj, ya, menjadi bergaram, ya, dan sangat dibenci oleh kita sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Nah, tak bisa diminum. Jadi air yang tidak bisa dimanfaatkan, yang tidak bisa diminum, kalau Allah menghendaki demikian.
Allah mampu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Falaula tashkurun, kenapa kalian tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Fa fi hadhihi al-ayati bayanun, maka di dalam ayat-ayat ini penjelasan ana rizqana ta'aman wa syaraban min indillahi azza wa jal, bahwa pemberian rezeki kepada kita berupa makanan dan minuman itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik, ila huna ya ikhwan, yang kita bacakan dari syarah usul tsalatsa. Wallahu a'lam bishawab.